Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah pilihan kata atau diksi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, kita akan lihat materi ini. Oke, pilihan kata. Bisa memilih kata? Pernah bermasalah dengan pemilihan kata? Coba renungkan sejenak. Perlu ilmu tentang memilih kata. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar ilmunya. Pilihan kata. Kita akan lihat di sini pilihan kata itu sama dengan diksi. Semua konsep dinyatakan dalam kata. Kita dapat menguasai bahasa jika menguasai sejumlah kata. Namun demikian, menguasai kata-kata saja belum berarti menguasai bahasa. Dalam memilih kata, kita perlu mengetahui ketepatan dalam pemilihan kata dan kesesuaian dalam pemilihan kata. Karena penulisan ilmiah itu menghendaki ketepatan, keajekan, baik dalam makna maupun bentuk. Jadi penting sekali ilmu memilih kata. Oke, kita akan lihat di sini ketepatan dalam pemilihan kata. Ini menyangkut makna dan aspek logika kata-kata. Kita harus memilih secara tepat agar bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Selanjutnya, dengan kata-kata kita berpikir, menyatakan perasaan dan gagasan. Oleh sebab itu, memang kemampuan memilih kata diperlukan. Di sini dengan kata-kata, orang bisa menjalin persahabatan, melakukan perjanjian kerjasama, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Tapi dengan kata-kata pula akan terjadi pertengkaran atau perperangan dimulai karena salah memilih kata. Oke, bagaimana kita memilih kata dengan baik? Konsep tentang ketepatan pemilihan kata, hal-hal yang harus diperhatikan adalah di sini kata sebagai lambang. Jadi lambang objek, pengertian dan konsep. Ya, hubungan antara suatu kata sebagai lambang dengan objek, konsep atau makna yang didukungnya. Di sini bisa dilihat. Lingkaran itu katanya, referennya adalah bulat. Bentuk yang bulat ini tidak bisa referennya segitiga ini, akan salah. Berikutnya sinonim, homonim, dan homograf. Ini harus diperhatikan. Kata-kata yang bersinonim, kata-kata homograf, kata-kata homofoni, itu harus diperhatikan. Kalian harus menggunakan secara tepat. Berikutnya adalah denotasi konotasi. Denotasi makna dasar yang didukung oleh suatu kata. Sedangkan konotasi yang memiliki nilai rasa atau nilai kata. Nah, penggunaannya juga harus diperhatikan. Berikutnya adalah kata abstrak dan kata konkret. Di sini kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Sedangkan kata konkret adalah kata yang mempunyai referen berupa objek. Ini ada referennya, sedangkan kemanusiaan, demokrasi, dan kecerdasan itu berupa konsep. Tidak ada bentuknya, tidak ada objeknya. Selanjutnya kita akan lihat kata umum dan kata khusus. Jadi harus dibedakan kapan kita menggunakan kata umum dan kapan kita menggunakan kata khusus. Dan kalian harus bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisi dan konteks kalimat yang akan kita gunakan. Oke, kita akan coba lihat yang namanya kata umum dan kata khusus. Di sini bisa dilihat. Oke. Beda penggunaannya. Ini kata umum dan kata khusus. Perhatikan penggunaannya. Perhatikan konteksnya, ya, untuk menggunakan kata umum atau kata khusus. Selanjutnya kata populer dan kata kajian. Ketepatan pemilihan kata, kita bisa memilih kapan kita harus menggunakan kata populer, kapan kita harus menggunakan kata kajian. Di sini harus dibedakan. Kata populer, ini kata kajian. Kalau populer itu digunakan di berbagai kesempatan, komunikasi sehari-hari di kalangan lapisan masyarakat. Sedangkan kajian itu kelompok profesi tertentu dalam makalah atau perbincangan khusus secara ilmiah, ya.
Berikutnya adalah jargon, kata percakapan, dan slang. Hindari ketika kita menggunakan dalam tulisan formal. Tidak bisa digunakan kata-kata ini. Kata-kata teknis yang digunakan secara terbatas dalam bidang ilmu profesi atau kelompok tertentu yang merupakan kode atau sandi, ini jargon. Jangan digunakan. Kata percakapan, ya, sikon, jangan digunakan. Pro dan kontra, biasanya disingkat dengan prokon. Cap untuk mengatakan kata kapten, itu kata-kata percakapan. Slang, apalagi kata slang, tidak boleh menggunakan itu, karena kita berbicara ataupun kita dalam penulisan karya ilmiah, ya. Selanjutnya adalah perubahan makna. Perubahan makna kita harus perhatikan. Ada kata meluas, ada kata menyempit. Berikutnya adalah kata asing dan kata serapan. Oke, perhatikan ini. Kalau kata asing itu unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing masih dipertahankan bentuk aslinya. Sedangkan kata serapan itu sudah diubah sesuai dengan sistem pembakuannya. Oke, di sini ya, option sistem ini masih dipertahankan bentuknya. Sedangkan komputer dan komputer K-nya sudah dirubah, ya, dan efek ini sudah dirubah sesuai dengan sistem pembakuan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan lihat kata-kata baru. Kalian harus tahu, jangan menggunakan kata asing apabila sudah ada bahasa Indonesia-nya. Oleh sebab itu kita harus mengetahui, harus cek kamus bahasa Indonesia. Kalau sudah ada bahasa Indonesia, kenapa harus menggunakan bahasa asing? Selanjutnya idiomatik. Idiomatik ini perlu diperhatikan, ya, perlu digunakan 2 kata atau 3 kata, tidak bisa dihilangkan atau diganti. Ini banyak sekali terjadi kesalahan karena tidak tahu pasangannya, ya. Terdiri atas, terdiri dari, itu yang benar. Kalau terdiri saja itu salah. Dengan contoh-contoh selanjutnya. Oke, di sini juga ada antara dengan, antara dan, bukan tetapi, bukan melainkan, dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan lihat di sini adalah kelangsungan kata. Gunakan kata yang langsung dan sehemat mungkin, ya. Jadi kalau ada satu kata bisa mewakili kata-kata yang lain, mengapa tidak? Jadi kita menggunakan satu kata itu saja. Selanjutnya adalah poin kedua, kesesuaian dalam pemilihan kata. Harus sesuai dengan kesempatan dan situasi. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, nilai sosial, ya. Kata itu juga harus diperhatikan nilai sosialnya. Wanita, perempuan, wafat, mati, saudara, kamu. Ada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk penggunaan kata-kata ini. Kemudian kesesuaian itu mencakup ragam bahasa baku. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Ini harus diperhatikan. Kemudian sasaran tulisan, ya, kelompok masyarakat, ya, perhatikan latar belakangnya, pendidikan, umur, profesi, dan sebagainya. Kalau kita mau cek kata itu bisa dilihat di Kamus Bahasa Indonesia online. Kalian bisa lihat di sini. Kita akan lihat di sini. Di sini ada, ini adalah badan bahasa ya. Nah, di badan bahasa ini kita akan melihat ada yang namanya fitur-fitur Kamus Bahasa Indonesia, pengayaan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa mengcek di sana. Di sini juga ada dokumen-dokumennya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah. Jadi kata-kata ya ini kita bisa cek di sini, ya. Oke, itu saja yang kita pelajari pada topik pemilihan kata.
Selamat belajar, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.